Berbagi informasi dan edukasi kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Hey, hey, hey. Hanya di Pojok Sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat dan tetap bahagia. Tentu bersemangat dong tentunya, pasti. Senang sekali saya Ayu Putri psikolog dapat berjumpa kembali dalam program Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, tentunya dengan menghadirkan informasi dan edukasi seputar kesehatan untuk teman sehat semua. Pada sesi kali ini kita mengangkat tema kenapa harus self-harm kalau bisa self-love. Sudah hadir bersama kita di studio baru beliau Dr. Sri Rahayu Hartini MSc SPKJ. Halo dokter. Halo. Beliau adalah dokter psikiater andalan dan satu-satunya di Kabupaten Cilacap. Betul ya dokter ya? Baru sendirian aja nih. Oh iya sendirian aja. Oke, semoga ada yang cepat bisa bergabung menemani ya. Mudah-mudahan. Ayo loh. Jadi promo psikiatri dok. Boleh. Jadi beliau Dokter Sri adalah seorang psikiater gitu ya. Psikiater, psikolog. Kadang orang sering ketuker-tuker ya dok ya. Di antara kita kayak bingung, saya harus ke psikiater atau ke psikolog gitu. Padahal kita bukan sama ya. Iya, psikolog. Bidangnya sama ya dok ya, untuk melihat problem kejiwaan seseorang gitu ya. Walaupun nanti treatmentnya nih yang agak berbeda. Kalau dokter dengan farmakoterapi, kalau psikolog dengan konseling dan psikoterapi. Tapi kita sama-sama berkolaborasi ya dok ya. Lebih sering ketemu di kertas ya dok ya. Rekam medis, kita saling surat-suratan loh teman sehat. Oke dokter, berkaitan sama tema hari ini nih dok. Temanya adalah kenapa harus self-harm kalau bisa self-love. Kalau bisa dilihat kemarin di awal tahun ini kan ada fenomena yang booming viral bahwa siswi di salah satu sekolah di Indonesia melakukan self-harm massal. Itu tentunya jadi keprihatinan kita bersama ya dok ya. Betul. Kalau di klinik psikiatri sendiri nih dok, yang jadi dominasi kasus itu yang seperti apa dok? Khususnya untuk kasus remaja atau mungkin dewasa awal gitu ya? Jadi kalau di klinik psikiatri RSUD Cilacap, untuk pasien-pasien remaja dan dewasa muda itu kebanyakan memang depresi mbak. Depresi, kemudian ada cemas karena depresi biasanya dibarengi dengan kecemasan. Kemudian ada beberapa juga yang gangguan mood, jadi moodnya mudah berubah, atau moodnya labil, jadi kadang gembira, kadang tiba-tiba sedih, sampai nangis-nangis mungkin nggak ada sebabnya, Oke, iya banyak ya dok ya. Pasien kita yang sering kita kolaborasi ya dok ya untuk tata laksana psikiatri ataupun psikologi remaja atau dewasa muda gitu. Kadang aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nangis aja gitu ya. Padahal mungkin lagi ngelakuin aktivitas yang seru, yang harusnya dia happy. Atau pas lagi murung tiba-tiba wah pengen bertenaga gitu ya, punya banyak tenaga, punya banyak energi, moodnya langsung naik lagi, bisa kayak gitu ya dok ya? Oke. Lalu yang dikeluhkan dok untuk pasien remaja atau dewasa awal dengan tadi depresi atau kecemasan, biasanya apa sih selain tadi ya perubahan mood, apalagi yang mereka keluhkan di awal kunjungan? Mereka biasanya datang dengan temennya, temen yang bestie pastinya, atau mereka juga kadang datang dengan orang tuanya, atau kadang juga sendiri. Mereka mengeluhkan biasanya
ada gangguan tidur. Oke. Merasa sulit tidur atau tidurnya nggak nyenyak, sering terbangun di tengah malam, kemudian nggak bisa tidur lagi. Atau juga ada keluhannya adalah kecemasan yang menimbulkan kegelisahan, dan juga kecemasan yang dimanifestasikan ke fisik. Jadi mereka mengeluh dadanya berdebar-debar, sesak napas, kemudian tangannya dingin atau pusing kepala, perut, gangguan perut ya. Kadang mereka asam lambungku naik, Dok. Kalau lagi cemas seperti itu. Gitu. Oke, jadi keluhannya yang datang itu beragam ya, Dok ya. Mulai dari keluhan tidur gitu, bisa aja orangnya pengen tidur terus gitu, bisa ya, Dok ya. Bisa ada yang sulit tidur, nggak bisa tidur sama sekali gitu, ada ya, Dok ya. Ada. Lalu menyerangnya kayak termanifestasinya di fisik juga. Ada keluhan-keluhan yang kadang juga para pasien ini nggak langsung ke psikiater ataupun ke psikolog, tapi mungkin ke dokter yang lainnya dulu ya, Dok ya. Karena psikiater atau psikolog itu kadang di masyarakat ya masih ada stigma. Artinya mereka menganggap kalau ke psikiater atau ke psikolog itu suatu aib atau suatu yang memalukan. Jadi mereka lebih senang ya, lebih tenang kalau dia sakit fisiknya. Jadi mereka datangnya ke dokter fisik ya, mungkin terkait lambung dia ke penyakit dalam, terkait dada berdebar-debar mungkin bisa ke dokter jantung atau dokter paru. Padahal kalau ditelusur ke belakang itu sebagai penyebabnya mungkin ya itu bisa jadi karena problem kejiwaan gitu ya, Dok ya. Oke, kalau secara umum nih, Dok, apa saja sih yang jadi penyebab gangguan jiwa atau problem kejiwaan gitu ya? Nah, kalau secara umum penyebab gangguan jiwa itu psiko, sosial, terus spiritual, budaya juga ya. Jadi biologi itu keadaan di tubuh kita, termasuk salah satunya adalah genetik atau keturunannya. Jadi orang yang ada keturunan gangguan kejiwaan itu akan mempermudah orang tersebut untuk mengalami gangguan jiwa. Tapi tidak selalu orang yang ada keturunannya mengalami gangguan jiwa pasti menjadi terganggu jiwanya, itu tidak pasti. Karena selain dari yang biologi, yang kondisi tubuhnya juga dipengaruhi juga kondisi lingkungan. Ya, lingkungan tadi macam-macam, ada psikososial, ada budaya, ada spiritual, itu dari lingkungan yang juga mempengaruhi. Oke, jadi kompleks ya, Dok ya. Kompleks sekali. Kompleks bio, psiko, sosial, dan tadi apa? Spiritual, kultural gitu ya. Jadi beragam. Nah, untuk problem psikiatri, psikologis problem kejiwaan, apakah semuanya memang perlu minum obat? Nah, mungkin banyak teman sehat ya yang bertanya-tanya, aku takutnya kalau ke psikiater harus minum obat gitu. Apakah semuanya pasien perlu obat, Dok? Jadi pasien psikolog ya, pasien yang terganggu psikisnya itu tidak serta-merta datang ke psikiatri itu kasih obat ya. Jadi kita kan meng-assess dulu ya, kondisinya, kemudian kita menentukan diagnosisnya apa, berat ringannya seperti apa. Nah, nanti kita baru menentukan apa terapinya. Nah, kalau memang pasien tersebut membutuhkan obat, ya kita kasih resep farmakoterapi untuk pasien tersebut. Kalau pasien hanya butuh konseling atau butuh curhat, butuh psikoterapi, ya kita nggak memberikan obat. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau datang ke psikiater pasti dikasih obat. Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi tetap lihat
keluhannya ya dok ya, gejalanya yang kemudian di asesmen dan ditegakkan diagnosa. Apakah memang perlu farmakoterapi atau hanya konseling psikoterapi gitu ya, baik oleh psikiater ataupun psikolog gitu. Iya betul banget dokter. Jadi untuk ini pasien psikologi juga gitu dokter. Apakah pasien psikologi udah terus nggak usah minum obat? Ya belum tentu juga gitu ya dok ya. Kalau di asesmen secara psikologi memang perlu obat, pasti akan dikonsultasikan ke psikiater. Begitu juga sebaliknya. Jadi teman sehat nggak perlu bingung, aku ke psikiater apa ke psikolog ya? Mau ke psikiater lah, mau minum obat gitu ya. Kadang ada ketakutan gitu, nggak perlu khawatir gitu. Kalau memang perlu, ini juga pun untuk yang terbaik bagi pasien ya. Oke. Lalu dokter, untuk pasien self-harm nih, apakah juga perlu obat-obatan tertentu dokter? Ya, untuk self-harm kita juga melihat ya, memeriksa juga ya Mbak, self-harmnya seperti apa. Kemudian setelah kita periksa, kita anamnesis pasien bagaimana? Jadi dia menyadari kondisinya apa tidak ya. Kalau dia menyadari kondisinya, kemudian dia mau untuk menerima konseling dari kita, ya mungkin nggak perlu obat dulu ya. Kalau dia pikirannya adalah self-harm untuk apa yang tidak logis dan itu membahayakan, kita perlu memberikan terapi dulu supaya ya lebih tenang, lebih bisa mengendalikan emosi dan begitu. Jadi untuk pasien self-harm remaja ataupun dewasa itu kalau datang konsultasi lalu dia muncul insight atau pemahaman atau apa dok insight itu? Yang muncul kesadaran diri gitu ya. Muncul kesadaran diri bahwa oh iya aku nggak perlu melakukan ini gitu, aku nggak usah tuh self harm atau ikut tren ataupun apa gitu ya dok ya, tidak perlu self harm tapi aku punya sumber daya yang lain yang lebih adaptif, it's okay, berarti itu tidak perlu obat. Tapi kalau memang belum ada insight, kurang ada dukungan juga mungkin ya dok ya, itu yang PR banget juga, maka perlu obat untuk menstabilkan secara pikiran dan emosinya gitu ya, untuk kemudian dapat stabil nanti kemudian gitu ya untuk menjalani treatment selanjutnya. Oke, kalau pencegahannya dok, wah penting banget nih teman sehat untuk tahu bagaimana sih mencegah supaya yang tadinya gejala-gejala mungkin ringan dirasakannya di awal-awal sampai muncul self harm dan bahkan mungkin jangan sampai memberat gitu ya. Kan pasti kita perlu pencegahan. Seperti apa dokter? Untuk pencegahan gangguan mental ya memang sangat kompleks ya Mbak Ayu. Masing-masing orang punya daya dukung yang berbeda-beda. Ada juga yang malah tidak ada daya dukung sama sekali. Daya dukung terbesar kan keluarga ya. Ada mereka yang memang keluarganya tidak mendukung sama sekali, atau bahkan malah lebih memberikan pressure ke pasien, jadi stres ya. Ini memang sulit untuk kita memberikan konseling, kita memberikan psikoterapi ya, karena daya dukung di lingkungan di sekitarnya itu sangat kurang. Dan untuk pencegahan ya remaja atau dewasa muda yang terutama yang kurang punya daya dukung ya, itu fokus ke dirinya sendiri aja ya, fokus ke dirinya sendiri, bahwa dia harus sehat secara mental dan bisa mengabaikan artinya yang sekitarnya kurang memberikan daya dukung, udah nggak usah dipikirin ya. Kita mungkin ngomong gampang ya Mbak ini, tapi menjalani mungkin juga agak berat ya, tapi kita harus tetap memberikan edukasi untuk mereka yang supaya mereka tidak mengalami depresi, apalagi terus melakukan menyakiti diri ya.
Oke, jadi pasien ini diajak untuk fokus pada kemampuan dirinya, sumber daya dirinya, bagaimana caranya dia bisa tetap bangkit, tetap kuat dengan tidak terlalu mempedulikan sekitarnya ya. Oh gitu, oke. Oke, lalu ada lagi nggak dokter yang untuk pencegahannya? Fokus ke dirinya sendiri dengan cara menerima setiap masalah yang datang ke kita. Karena kita tahu bahwa setiap orang pasti punya masalah. Ya, masalahnya beda-beda dan kita itu tadi menerima, kemudian kita berusaha. Kalau kita tidak bisa sendiri, kok aku nggak bisa menyelesaikan sendiri, kita share ya, kita berbagi dengan teman atau dengan siapa yang kira-kira bisa membantu kita. Ya, jangan share ke teman atau orang yang malah mungkin menambah tekanan ke kita. Yang kedua ya, kedua itu share ke kemudian ini kita mencari profesional kesehatan jiwa. Jadi kalau di Cilacap ini RSUD Cilacap ada. Wow, RSUD Cilacap sudah ada layanan terintegrasi ya Dok ya untuk layanan kesehatan jiwa. Oke, berarti tadi cari kekuatan diri, lalu yang kedua cari teman atau dukungan ya, dukungan bisa dukungan sebaya, dukungan dari komunitas tertentu yang memang dia nyaman di situ gitu ya, atau ketemu dengan orang-orang tertentu yang bisa kasih vibe positif gitu kalau istilah zaman now gitu ya Dok ya. Dan jangan ragu untuk cari profesional kesehatan jiwa khususnya di RSUD Cilacap nih. Bisa ke psikiater ataupun juga ke psikolog. Tentunya juga tips self love nih Dok yang paling pamungkas ditunggu nih sama teman sehat di rumah. Bagaimana sih self love yang bisa dilakukan untuk bisa menghalau keinginan self harm? Pertama tentunya kita harus bersyukur bahwa kita diberi tubuh, diberi fisik yang normal, yang sehat dan baik. Ya, kita harus bersyukur. Kemudian kita cintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Ya, kita cintai diri kita sendiri dulu. Kemudian setelah kita mencintai, kita jangan menyalahkan siapapun atau apapun ya, siapapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita yang membuat kita tidak nyaman, itu jangan kita salahkan. Kita maafkan saja ya. Dengan memaafkan itu membuat diri kita lebih tenang. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu yang negatif, ya dengan menyalahkan kan kita menyimpan sesuatu yang negatif di diri kita untuk orang lain. Itu akan membuat kita malah sakit sendiri. Sementara orang yang kita salahkan, mungkin mereka udah lupa dengan gitu ya. kejadian tersebut. Jadi rugi kalau kita menyimpan dendam, marah, benci ke orang lain, karena efeknya adalah kita sendiri yang rugi. Itu Mbak Anggi. Kalau dari psikolog? Iya, jadi betul sekali nih, setuju banget sama Dokter Sri bahwa kita perlu menyadari gitu ya, perlu bersyukur. Menyadari itu artinya menyadari apapun yang ada di tubuh kita, yang ada di pikiran kita, itu sepenuhnya milik kita dan kita yang sangat berkuasa gitu, merdeka atas tubuh kita. Jadi kalau ada problem di luar, kita perlu cari kekuatan di diri sendiri. Boleh caranya dengan macam-macam banget ya Dok ya. Pertama mungkin untuk membangkitkan penerimaan diri tadi, boleh meditasi, boleh ya Dok ya. Relaksasi, meditasi itu mudah dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja. Sendiri juga bisa.
Iya, betul sekali. Bisa meditasi, bisa melakukan hobi-hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Mungkin untuk teman sehat yang ngerasa, "Ih, kan males banget nggak ada bertenaga," gitu ya dok ya. Kalau ada masalah kan terus energinya berkurang gitu ya. Sadarilah bahwa dirimu bisa membangkitkan dirimu sendiri gitu. Ayo keluar cari aktivitas rutinitas yang memang menyenangkan, yang disukai gitu. Contohnya bisa apa aja dok? Dari seni bisa ya, Bisa, menyanyi, bermusik, melukis, apalagi dok? bisa olahraga. Olahraga, iya olahraga banyak banget nih. Berenang, apa lagi? Pound fit. Ya enggak. Yang murah jalan. Oh ya, orang gratis jalan kaki keluar dengan jalan. Paling nggak kita bergerak ya dok ya, bergerak untuk bisa lebih mindfulness. Ya nggak sih, merasakan apa yang kita lihat, merasakan betul apa yang kita dengar, apa yang kita cium, aroma di sekitar, udara misalnya gitu, atau aroma masakan. Kok bahas makanan nih dok? Iya, jadi mindfulness itu ya dok ya, kesadaran pemahaman diri bahwa apa yang terjadi di sekitarku, apa yang bisa aku berdayakan dari diriku, apa yang bisa aku lakukan, it's okay, ayo dilakukan. Dan kuncinya adalah tadi self love, mencintai diri sendiri sebelum Mencintai. Lalu dokter, untuk terakhir nih, apa yang bisa disampaikan pesan untuk teman sehat? Pesannya adalah tadi ya, cintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan yang kedua adalah jangan self diagnosis ya. Dan kadang remaja atau dewasa muda ketika merasa sesuatu di mentalnya, dia mencari-cari sendiri ya. Karena sekarang kan era ini ya Mbak, Digital benar, cari-cari info dari sosial media. kemudian dia menemukan, oh ini kok kayak diriku ya. Cocokologi dok. Iya, cocokologi. Dan itu bisa menimbulkan kecemasan ya, karena Betul. mungkin over diagnosis sendiri. Jadi kok aku kayak gini ya, jangan-jangan nanti aku kayak gini. Nah itu malah menambah gangguan mental yang dialami. Bukannya menyelesaikan, tapi malah menambah. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri. Oke. Tidak perlu mendiagnosa diri sendiri. Kalau teman sehat merasa ada, tadi mungkin ada yang beberapa gejala yang disebutkan atau ada keluhan tertentu terkait kesehatan mentalnya, boleh banget menghubungi psikiater, klinik psikiatri dan juga atau klinik psikologi untuk mendapat asesmen, kemudian treatment yang lebih pasti dan lebih tepat. Betul sekali. Baiklah, terima kasih dokter atas waktunya, edukasinya, penjelasannya. Insya Allah semoga bermanfaat untuk teman sehat di rumah, tentunya dalam menjaga kesehatan mentalnya. Terima kasih ya dokter. Sampai ketemu lagi di ruang praktik. Baiklah teman sehat, demikian tadi Pojok Sehat kita bersama Dr. Sri Rahayu, spesialis kejiwaan, psikiater satu-satunya di Cilacap. Wow, semoga informasinya dapat bermanfaat dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.